Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, azakumullah. Ketika kita menunaikan ibadah haji atau umrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan bahasa yang paling ringan, pelajaran-pelajaran itu kita istilahkan dengan oleh-oleh. Karena banyak orang ketika haji dan umrah yang mereka ambil oleh-oleh yang sifatnya materi duniawi. Padahal dalam pelaksanaan haji dan umrah ada oleh-oleh yang secara syar'i bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan beragama kita. Yang pertama, oleh-oleh haji yang pertama adalah oleh-oleh tentang histori sejarah Islam. Tuduhan Islam sebagai ajaran buatan Muhammad SAW ini omong kosong. Tuduhan Islam sebagai agama yang tidak punya historis ini omong kosong. Islam agama yang punya historis. Bahkan historis Islam itu sejak lama. Maka naif kalau Yahudi, Nasrani memusuhi Nabi Muhammad SAW. Namun kenyataannya syariat yang datang dari Nabi Muhammad sama dengan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 66. Maka Ibrahimu Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana hanifan, musliman, walam yakum minal musyrikin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 66. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Tapi Ibrahim orang yang hanif, lurus tauhid akidahnya. Muslim, dia seorang muslim. Dan Ibrahim sama sekali tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi ritual haji adalah bagian daripada sejarah asal muasalnya agama Islam. Agama Islam bukan agama yang berdiri sendiri. Agama Islam adalah agama juga yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yahudi mengatakan sebagai pengikut Ibrahim. Nasrani mengatakan sebagai pengikut Ibrahim. Tapi kenapa enggak mereka haji? Kenapa enggak haji mereka? Padahal haji itu syariat Ibrahim. Justru yang melakukan ibadah haji yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pengakuan Yahudi Nasrani sebagai pengikut Ibrahim bohong. Jadi kalau orang mau membenci Islam berarti dia juga harus membenci Ibrahim. Jadi kontradiktif Yahudi dan Nasrani. Satu sisi dia mengaku sebagai pengikut Ibrahim, kemudian dia membenci Nabi Muhammad, tapi justru yang menjalankan syarat Ibrahim justru Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ritual haji ini membatalkan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Malu seluruh dunia itu, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi malu. Pernyataan mereka sebagai pengikut Ibrahim bohong. Buktinya mereka tidak menjalankan ibadah haji. Nah ini yang pertama, oleh-oleh haji yang pertama adalah oleh-oleh historis. Jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Untuk menilai suatu kebenaran, suatu ajaran, itu paling tidak ada dua. Jadi kalau kita ingin menilai suatu ajaran itu benar atau tidak, ada dua ketentuannya paling tidak. Pertama, secara historis. Yang kedua, secara logis. Secara historis.
Ketika orang menolak Islam, ya, lantaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya Yahudi dan Nasrani. Ternyata secara historis, Islam itu sama dengan Nabi Ibrahim. Baik secara akidah, tauhid sama. Baik secara syariah, sebagiannya sama kayak haji. Ya, semuanya dari Ibrahim. Secara historis. Secara logis, agama ini agama fitrah. Tidak seperti agama-agama yang lain. Maka seharusnya orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh, pulang dari haji, pulang dari umroh, tambah yakin kalau agamanya itu agama yang benar. Ustadz, itu ada selebriti pulang umroh, pulang haji murtad. Ini ada yang error. Ya, ada yang error. Ya, jadi bukan karena syariatnya, karena orangnya sebelum berangkat hajinya mungkin sudah bermasalah orang itu. Dan ini dulu sudah ada di Quran dalam surah Ali Imran. Jadi orang-orang Yahudi pura-pura masuk Islam, nanti menjelang sore mereka murtad. Untuk apa? Untuk membuat kegoncangan kepada orang beriman. Ini makar daripada orang-orang kafir. Jadi sekali lagi poin yang pertama, Islam secara historis tidak berdiri sendiri. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Tolong ini catat baik-baik. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bingung dia. Satu sisi mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW. Sisi lain justru Nabi Muhammad lah yang menghidupkan syariat Nabi Ibrahim, yaitu haji. Ini, jadi jamaah sekalian, historis ini sangat penting. Semua agama, kalau kita pelajari secara historis, kita akan melihat agama-agama itu sudah mulai ditinggalkan pemeluknya. Ini menarik, tolong perhatikan ini. Hindu umpamanya, itu agama yang mungkin umurnya paling tua. Hindu ini agama yang lahir di India. Hindu ini adalah gabungan filsafat orang-orang India. Ya, hukum-hukum adat orang-orang India di daerah sungai namanya Sindhu. Ya, ada sungai di India namanya Sindhu. Kemudian jadi nama agama Hindu gitu. Hindu nggak ada nabi, dia hanya kumpulan-kumpulan kayak kita nih, kejawen. Kemudian Hindu terbagi dua. Ada Hindu Dharma, Hindu yang di Bali. Nah, ini Hindu muncul ribuan tahun yang lalu. Umurnya tua sekali. Diperkirakan di atas 3.000 tahun. Saat itu ajaran-ajaran Hindu mungkin cocok pada saat manusia 3.000 tahun yang lalu. Begitu zaman modern canggih, permasalahan manusia kompleks, orang mencari solusi hidup. Maka ajaran-ajaran, dogma-dogma, filsafat-filsafat, logika-logika agama-agama itu mulai ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Tidak masuk akal. Di antara contoh masalah nyepi, ritual Hindu, ini nggak masuk akal. Makanya Hindu itu ajarannya mulai ditinggalkan. Mereka hanya mengerjakan hari raya aja sebagai formalitas. Demikian juga Buddha. Ya, yang konon ajaran Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama bukan pendiri ajaran Buddha, bukan. Dia hanya tokoh dalam ajaran Buddha. Hari raya Buddha apa sini, Pak? Hari raya Buddha apa namanya di sini? Yang diperingati.
Hah? Waisak. Tahu Waisak gak? Apa itu Waisak? Waisak itu adalah hari raya merayakan lahirnya Siddhartha Gautama. Jadi maulidnya Siddhartha Gautama. Itu Waisak. Hari kelahirannya Siddhartha. Buddha lebih parah lagi. Ajaran Buddha kembang di Tibet. Ya. Dan Buddha juga termasuk hampir sejaman dengan Hindu, karena sama-sama lahir di India. Sama, ajaran Buddha juga nggak ada yang mau. Orang dibotakin, nggak kawin, nggak kerja, jadi biksu, nggak ada yang tertarik. Runtuh. Nasrani, Yahudi itu agama yang eksekutif. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang keturunan biru, Bani Israel. Makanya Yahudi nggak pernah menyebarkan agama. Yahudi hari ini pun mulai runtuh. Ajaran-ajaran Yahudi mereka nggak ada yang dikembangkan di dunia ini. Mereka hanya fanatisme kepada ajaran Yahudinya saja, tapi ajaran Yahudinya nggak dipakai dalam kehidupan. Demikian Nasrani. Ya, Nasrani juga ajaran yang mati. Makanya banyak orang-orang Nasrani itu nggak ada yang ke gereja hari Minggu. Kenapa? Bagi mereka hari Minggu ya hari istirahat, hari liburan, bukan hari ibadah. Nah, berbeda dengan Islam, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat jumlah jamaah haji atau jamaah umroh, saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya tanya, ibadah haji umroh itu makin berkurang apa bertambah? Bertambah. Kalau haji itu reguler, itu ngantri konon Bekasi ya, tempat saya 30 tahun, 40 tahun. Jakarta tentu lebih lama lagi. Kenapa? Antusias beragama umat Islam itu tinggi. Ini fitrah. Karena agama yang bisa dibuktikan baik secara historis maupun secara logis cuma Islam. Makanya kita hidup di zaman sekarang ini, agama itu udah nggak ada. Agama itu hanya formalitas. Cuma satu agama yang bertahan sampai hari kiamat, yaitu Islam. Kemajuan zaman, kecanggihan intelektual manusia, itu membatalkan agama-agama yang ada. Jadi agama-agama yang paling muda, Kristen. Di luar Islam ya, Kristen itu, karena 2024 ya, berarti 2000 tahun yang lalu Kristen. Pada waktu itu, orang-orang pada zaman 2000 tahun yang lalu, logika mereka mungkin cocok dengan ajaran Kristen saat itu. Ya, di Palestina. Ya, tempat dakwahnya Nabi Isa. Ya. Tapi hari ini ajaran Kristen nggak bisa bertahan dengan kemajuan hidup manusia. Gitu. Karena ajaran Kristen itu hanya ajaran dogma yang dipaksakan, nggak rasional. Maka bersyukurlah kita sebagai kaum muslimin hari ini, justru di akhir zaman kemajuan intelektual manusia tinggi, agama yang bertahan bahkan makin berkembang yaitu Islam. Gitu. Nah ini, jadi oleh-oleh pertama haji, oleh-oleh pertama umroh, kita akan meyakini bahwa Islam agama yang punya nilai historis yang benar, yang hakiki. Islam bukan agama yang dibikin-bikin oleh manusia. Islam adalah agama para nabi dan para rasul. Dari zaman Adam sampai Ibrahim sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya orang yang sudah berangkat haji, yang sudah umroh,
harusnya dia tambah yakin sama agamanya, tambah semangat dalam beragama. Ya, mudah-mudahan jamaah di sini yang hadir semuanya tambah semangat untuk menjalankan Islam. Dan kalau ada rezeki lagi bisa berangkat umroh lagi ya Pak ya. Syukur-syukur bisa berangkat haji sama amartur. Sama amartur. Ya, mudah-mudahan saya diajak. Ya, ini yang pertama ya, catat baik-baik. Oleh-oleh haji yang pertama yaitu oleh-oleh historis. Ya. Kita lihat di sana ada Ka'bah. Siapa yang bikin Ka'bah? Ibrahim. Itu ada makom Ibrahim, batu waktu Ibrahim nyusun Ka'bah. Ini buktinya historis. Gitu. Ada Hijr Ismail, tempat peninggalan Ismail, anak Ibrahim. Ada Bukit Sopa, ada Bukit Marwah, tempat Hajar ya, berlari-lari untuk mencari minum untuk anaknya Ismail. Maka haji, umroh ini memang historis. Jamaah sekalian, dalam Islam memang historis ini dijaga. Makanya Al-Quran isinya 3 nih Pak, Bu. Al-Quran isinya 3. Pertama, Al-Quran isinya tauhid. Yang kedua, Al-Quran isinya ahkam, hukum-hukum. Termasuk halal haram. Yang ketiga, Al-Quran isinya historis. Sejarah. Ada sejarah Adam sampai sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, pernah dengar si Pitung tidak? Si Pitung. Hah? Jagoan Betawi, si Pitung. Pernah dengar gak? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu tentu pernah dengar. Ini contoh. Historisnya mana? Ada tidak? Ada. Walaupun ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Si Pitung sebenarnya bukan pahlawan. Cuman dia bisa ngelawan penjajah, itu saja. Ya, perhatikan. Yang fiktif, kuburannya. Katanya ada di Rawabelong, itu fiktif. Kemudian lagi kuburannya ada di Marunda, itu juga fiktif. Kemungkinan besar kuburan si Pitung itu dikubur di sekitar rumah sakit Gatot Subroto. Ketika Supitung ditangkap di Pondok Kopi, ya, ditangkapnya di Pondok Kopi, Pak. Dan dia meninggal di tengah jalan, si Pitung ini. Jadi kemungkinan dia meninggal di sekitar RSPAD. RSPAD itu rumah sakit Belanda. Memang dari dulu tuh udah rumah sakit. Dan kuburannya memang disembunyikan. Dia ditangkap karena membunuh seorang pendekar waktu itu yang telah berbuat jahat. Nah ini contoh jamaah sekalian. Historisnya ada, tapi cerita-ceritanya itu banyak yang tidak sahih. Gitu. Makanya penting kita belajar historis, ya khususnya juga yang menyangkut kondisi umat hari ini. Borobudur, Candi Borobudur. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, Borobudur itu ini dulu kita dengar adalah candi bikinan umat Buddha atau Hindu. Hindu apa Buddha? Hindu ya, apa Buddha? Ternyata Borobudur itu bukan bikinan Hindu atau Buddha. Borobudur itu yang bikin adalah orang Uzbekistan, ya.
orang-orang daerah Samarkan, ya, Samarkan gitu. Jadi di Indonesia dulu banyak orang-orang dari Rusia, bangsa Samar. Makanya ada istilah Semarang. Semarang itu artinya samar, rang itu artinya pelabuhan. Jadi rang itu pelabuhan, kayak Tangerang itu pelabuhan. Istilah dulu itu, rang itu pelabuhan. Jadi samar itu orang Samarkan. Jadi dulu Pak, di Pulau Jawa ini, itu dari seluruh penjuru dunia datang. Makanya ada daerah namanya Kudus. Nih ibu-ibu nih, Bu, perhatikan baik-baik. Ada namanya Kudus. Kenapa Kudus? Karena di sana tempat imigran orang-orang Palestina. Makanya dikatakan wilayah Al-Quds, Kudus. Karena wilayah orang Palestina. Gitu. Makanya ada istilah Raden. Raden itu istilah tokoh agama orang-orang Palestina. Radin. Gitu, ada Raden Wijaya, ada Raden Intan. Itu Raden itu gelar bangsawan dari tokoh agama dari Palestina. Nah, jadi kembali bahasan kita, ini saya mau jelaskan historis. Kita harus tahu historis ini. Bangsa ini historisnya dirusak. Seolah-olah yang menyebarkan agama pertama kali di Indonesia adalah Hindu-Buddha. Bukan. Islam sudah masuk Indonesia itu dari abad ke-7. Buktinya apa? Kalau kita ke Kebon Raya Bogor, itu di sini ada tulisan makam keramat. Ya. Di sana ada situs tulisan batu abjad bahasa Arab. Abjadnya bahasa Arab, tulisannya Arab. Itu abad ke-7, sudah masuk. Gitu. Nah, untuk itu sekali lagi saya sayangkan sejarah di Indonesia ini memang banyak yang dipalsukan. Makanya ketika diteliti raja-raja Majapahit ternyata Muslim. Maka ketika orang datang ke kuburan Trunojoyo di daerah Malang, itu makam-makam Raja Majapahit itu nisannya tulisan Arab. Bingung manusia. Ternyata Majapahit asalnya itu kerajaan Islam. Cuman Majapahit bukan kerajaan besar. Itu kerajaan kecil. Makanya bekas-bekas kerajaannya hilang. Karena dia kerajaan kecil bukan kerajaan besar. Jadi saya mau jelaskan sedikit, ini tentang historis untuk menilai suatu kebenaran. Dua ya, Bapak-bapak, dengan lewat sejarah, dan yang kedua dengan cara logis, akal sehat. Makanya agama yang diterima oleh manusia hari ini hanya Islam. Nanti di akhir zaman agama itu nggak ada. Orang maksiat itu tanpa agama. Ya. Nah, dibikinlah agama-agama baru oleh manusia yang namanya demokrasi, sosialis. Itu agama-agama baru, ajaran-ajaran baru. Ya, mereka meninggalkan agama Hindu, Buddha, agama Shinto. Mereka punya agama baru yang namanya sekuler, liberal, dan yang sejenis. Itu agama-agama baru yang dipakai oleh manusia modern hari ini. Yang kedua, oleh-oleh haji yang kedua adalah oleh-oleh akidah. Oleh-oleh haji yang kedua adalah oleh-oleh akidah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 96, Inna awala baitin udiya linnas lalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali, tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah yang di Mekah, yaitu Ka'bah. Tempat yang berkah dan petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayinatun. Di dalamnya ada ayat-ayat yang terang. Maqamu Ibrahim, di antaranya adalah
batu tempat Ibrahim nyusun Ka'bah. Dan subhanallah, batu itu sampai hari ini masih ada. Allah jaga. Perhatikan. Allah jaga. Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Di antara adalah maqam Ibrahim. Nah, sejak masa Nabi Muhammad SAW, peninggalan-peninggalan situs-situs sejarah ini tidak hancur termakan zaman. Tidak hancur termakan zaman. Ada, Allah jaga. Untuk menunjukkan historis Islam tadi yang pertama. Nah, yang kedua yang bahasan kita adalah pelajaran akidah. Perhatikan, hari ini kita lihat di Mekah dan di Madinah, situs-situs sejarah Islam tidak ada yang dikeramatkan. Saya ulangi, situs-situs, tempat-tempat yang terkait dengan sejarah Islam tidak ada yang dikeramatkan dari masa Nabi sampai hari ini. Kita ambil di Mekah dulu. Di Mekah, tempat yang punya sejarah apa contohnya? Di Mekah apa? Di Mekah apa contohnya? Goa Hiro. Nabi masuk ke Goa Hiro. Jibril masuk ke Goa Hiro. Dari masa Nabi sampai hari ini 15 abad berjalan, Goa Hiro tidak pernah dikeramatkan. Bayangkan kalau Goa Hiro ada di Tangerang. Wih, isinya kuncen semua. Iya. Ada yang jual kembang, ada yang jual minyak nyong-nyong, ada yang jual tasbih. Goa Hiro sampai hari ini tidak dikeramatkan. Nih, kasih tahu, tolong jamaah haji, jamaah umroh, tuh. Goa Hiro, wahyu pertama turun di Goa Hiro, Iqra. Nabi manusia yang paling mulia masuk ke Goa Hiro. Malaikat yang paling mulia masuk ke Goa Hiro. Tapi sampai hari ini Goa Hiro tidak dikeramatkan. Ini akidah. Akidah. Tauhid. Tidak ada yang minta-minta di Goa Hiro kecuali sebagian orang yang keliru. Dijaga di sana. Jangan sampai salah paham. Memang kita sayangkan kadang ditulis-tulis sama orang Indonesia. Ya, misalnya trapernya Amar. Amar Tour top. Ya. Gibran top gitu. Nama orang, ya kan. Sekarang orang kan lagi musim nama Gibran gitu kan. Jadi ABG, anak buah Gibran gitu ya. Jadi jamaah sekalian, ini oleh-oleh akidah. Apalagi contoh daripada akidah. Contoh situs sejarah di Mekah. Apalagi? Ayo. Apalagi? Yang di Mekah. Ada yang tahu? Yang di Mekah contohnya lagi adalah kuburan Khadijah. Kuburan Khadijah istri Nabi SAW dan juga anak pertama Nabi namanya Qasim itu bersebelahan dengan kuburan Khadijah. Sampai hari ini tidak ada yang mengkeramatkan kuburan Khadijah. Tidak ada tulisan selamat datang kuburan keramat Siti Khadijah, nggak ada kuncennya, nggak ada yang jual kembang di sana. Bayangin kalau kuburan Khadijah ada di negeri kita, itu akan rame sekali. Ini contoh. Jadi masyarakat Mekah ngerti agamanya. Ya, masyarakat Mekah ngerti agamanya. Ya. Tolong nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, belajar akidah ketika menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, kuburannya biasa, nggak dibangun mewah, hanya tanah
dibatasi oleh sedikit tanda, ya, bisa dilihat di internet kuburan Siti Khadijah. Ya, nggak ada ritual khusus di sana. Terjaga tauhid, belajar akidah. Berbeda di negeri kita, tiap daerah, tiap kota ada kuburan keramatnya. Yang kita nggak tahu kuburan siapa di situ. Kemudian perhatikan lagi ke Madinah, ya. Di Madinah situs sejarah yang paling terkenal yaitu kuburan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini orang ziarah ke kuburan Nabi sebatas ziarah, mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada ritual khusus, nggak ada kuncennya yang mengarahkan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita kirim Fatihah, nggak ada. Di sana yang ada askar, penjaga, jangan sampai ada yang mengkultuskan kuburan Nabi. Ya, di Madinah juga ada Goa Sur. Ya, Goa Sur tempat Nabi sembunyi dari kejaran tentara Quraisy. Ya, Nabi sembunyi dengan Abu Bakar. Alhamdulillah sampai hari ini Goa Sur juga tidak ada yang mengkeramatkan. Di Madinah ada Bukit Uhud. Bukit Uhud. Naik gak Pak? Masuk gak? Nggak masuk ya? Oh, kurang canggih berarti pembimbingnya. Kalau anak-anak Kemayoran masuk jalan tikus lewat kampung, bisa masuk ke atas. Bahkan ada yang muntah di Bukit Uhud. Saya bilang durhaka lu, Bukit Uhud dimuntahin, gitu. Kualat loh. Jadi jamaah sekalian, Bukit Uhud ini Nabi perang di atas bukit. Diabadikan oleh Al-Quran. Namun oleh orang-orang Madinah, Bukit Uhud tidak dikeramatkan. Nggak ada orang-orang Madinah ngambilin batu Bukit Uhud, nggak ada. Kenapa? Ini menyalahi akidah. Bayangkan kalau Bukit Uhud ada di negeri kita, itu batunya udah habis, dia bawa pulang buat jimat, gitu. Iya, sebentar, saya lupa. Yang di Mekah itu ada yang namanya Hajar Aswad. Nih Bu, dengerin Bu, ibu-ibu bukannya ngobrol malah ngaji, gitu. Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Pertama kali turun, ya. Pertama kali turun Hajar Aswad itu warnanya putih. Kemudian Hajar Aswad berubah jadi hitam karena dosa manusia. Nih, tolong dengarkan nih. Hajar Aswad itu awalnya itu warnanya putih. Karena dosa manusia, Hajar Aswad berubah jadi hitam. Nih dengerin nih Pak. Alhamdulillah Hajar Aswad adanya di Mekah. Kalau ada di sini nih, negara Konoha, kata orang bilang negara Konoha, itu udah dicukil-cungkil itu buat cincin sama negeri kita. Umar, tolong catat baik-baik. Umar ketika mencium Hajar Aswad mengucapkan kalimat tauhid. Umar mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata Umar? Innaka hajarun. Kamu cuma batu. La tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kalau seandainya saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya juga ngapain cium kamu? Ini tauhid nih. Jadi Umar mencium Hajar Aswad adalah karena mencontoh Nabi dalam ritual tawaf. Tidak dalam rangka untuk mengkeramatkan Hajar Aswad. Saya ulangi,
Kita disunahkan mencium Hajar Aswad tidak dalam rangka untuk mengkeramatkan Hajar Aswad. Tapi memang contoh dari Nabi mencium Hajar Aswad. Itu pun hukumnya sunnah. Saya nggak tahu kalau Hajar Aswad ada di sini. Bayar kali ya. Cium Hajar Aswad, bayar. Alhamdulillah yang megang adalah pemerintah Arab Saudi. Kalau di sini bisa bayar itu cium Hajar Aswad. Ya Pak ya. Kita lihat monyet aja bayar, ya kan? Ya kan? Lihat monyet aja bayar tuh di Ragunan, di Taman Safari, bayar. Ini nyium Hajar Aswad bisa bayar di negeri Bapak. Makanya ada ormas di Indonesia, ormas NU nulis surat ke Arab Saudi supaya mengelola Ka'bah itu gantian, tiap negara gantian. Sekarang Saudi, besok Malaysia, tahun depan Indonesia. Kalau yang ngelola orang kita itu Masjidil Haram isinya kotak amal semua itu. Kita kan negeri sejuta kotak amal, ya. Nih kotak amal tuh, ya. Isinya kotak amal. Di sana, iya kan, masjid ada kotak amal ya Pak? Nggak ada, ya alhamdulillah. Yang ketiga, oleh-oleh haji yang ketiga adalah oleh-oleh manhaj. Manhaj yaitu cara beragama. Cara beragama. Jadi jamaah sekalian, Allah menjaga agama ini 3 poin. Allah menjaga agama ini dengan 3 poin. Pertama, Allah jaga agama ini, dasar agamanya dipelihara. Al-Quran, hadis terpelihara. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang jaga. 14 abad, 15 abad berjalan, Al-Quran tetap original. Demikian hadis. Dasar agama kita terjaga. Beda dengan Bible. Para sejarah Kristen sendiri mencatat 85% isi daripada Bible tidak akurat, tidak valid. 85%. Itu menurut ilmuwan mereka. Adapun Al-Quran hari ini yang dihafal oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu sudah terjaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, Allah menjaga agama ini, setiap 1 abad Allah utus mujadid, pembaharu. Ulama-ulama yang mengembalikan, memurnikan Islam. Dimunculkan tiap 100 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Abi Daud. Ya, innallaha yab'asu fi kulli ra'si mi'ati sanatin. Allah mengutus setiap penghujung 100 tahun mayujaddidu lahadinaha. Orang yang memperbaharui agama. Maksudnya memperbaharui, memurnikan kepada ajaran yang asli. Berbeda dengan agama-agama yang lain, yang merusak agama itu adalah tokoh-tokohnya. Dalam Islam, setiap 1 abad Allah utus orang yang membersihkan agama, memurnikan agama, kembali ke asalnya. Allahu Akbar. Agama ini terjaga. Yang kedua, Allah munculkan mujadid, ulama setiap 100 tahun. Dan ulama mengatakan, di antara mujadid pada abad ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Albani. Yang ketiga, Allah menjaga agama ini adalah adanya tempat-tempat yang jadi narasumber dalam agama. Saya ulangi, Allah jadikan tempat-tempat tertentu sebagai contoh beragama. Ya. Apa itu? Mekah, Madinah. Ini tempat terpelihara sampai hari kiamat. Makanya Mekah di hadis-hadis tentang akhir zaman dijaga oleh malaikat, Dajjal nggak masuk. Nih Bu, dengerin nih Bu.
Dajjal nggak masuk kota Mekah, dijaga. Tangerang masuk Dajjal, masuk ya kan. Tangerang masuk, Bekasi apalagi ya kan, Jakarta masuk. Ya, artinya Mekah dijaga. Perhatikan, Mekah, Madinah ini tempat-tempat jadi contoh. Dengerin nih, ya, ini agak sedikit serius dan bagus. Orang kalau mau tahu produk asli suatu barang, biasanya di tempat pertama kali barang itu diciptakan. Saya tanya, orang kalau mau makan empek-empek, yang enak yang di mana? Palembang. Makanya orang Palembang kapal selam dimakan. Gitu. Hebat nggak tuh, ya? Kapal selam dimakan sama dia, kan gitu. Makanya ketika saya ngajar fikih, ya, Nabi mengatakan semua yang di laut itu halal, termasuk kapal selam, gitu. Jadi semua yang di laut, kuda laut, apa yang pokoknya halal dalam Islam, nggak perlu disembelih lagi. Termasuk adalah kapal selam. Kapal selam di laut kan, itu halal. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau orang mau cari empek-empek yang asli, Palembang asli. Bakpia. Jogja bakpia. Kalau bakpia yang enak aslinya di Jogja. Dodol. Garut. Iya. Demikian Pak. Agama, orang kalau mau cari agama Buddha yang asli, yang di Tibet. Di sana munculnya agama Buddha. Orang mau cari ajaran Hindu yang asli, di India. Orang mau ajaran Kristen yang asli, ya di sana. Di Israel. Orang mau tahu ajaran Islam yang asli, ya di Mekah. Ia di Madinah. Nabinya lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Jadi kalau orang mau mengukur agamanya, itu lihat di Mekah, lihat di Madinah. Nih Bu, dengerin nih Bu. Pernahkah orang Mekah bikin acara, maaf ya, ulang tahun Nabi? Hadirilah ulang tahun Nabi, Masjidil Haram. Bikin gede-gedean, penceramah Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. 15 abad berjalan, orang-orang Mekah tidak pernah merayakan ulang tahun nabinya. Mereka paling tahu tentang agama, karena nabinya lahir di Mekah. Kalau merayakan ulang tahun nabi ini merupakan agama, orang Mekah lebih berhak. Paham nggak Pak? Lahirnya di Mekah, orang Mekahnya biasa aja 12 Rabiul Awal. Orang Bekasi yang repot. Iya. Ya, Maulid Akbar. Orang Mekahnya biasa saja karena mereka tahu itu bukan agama mereka, ulang tahun. Biasa saja. Nabinya wafat di Madinah. Nabi 10 tahun tinggal di Madinah. Orang Madinah begitu 12 Rabiul Awal biasa saja. Kenapa? Memang bukan agama merayakan kelahiran. Di sini yang repot. Kalau seandainya merayakan hari kelahiran itu agama, yang berhak merayakan adalah mereka, penduduk Mekah. Orang Arab itu fanatiknya tinggi. Tinggi fanatiknya orang Arab itu. Tapi ketika ini bukan agama, mereka ngerti. Oh, kalau kita mah justru repot. Hadirilah, hadirilah. Gitu, ya kan? Tulisannya banyak. Hadirilah, hadirilah. Di mana-mana. Bahkan pernah kejadian Maulid digabungkan dengan Natalan. Gitu. Ketika Maulid itu terjadi di bulan Desember. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi oleh-oleh haji yang ketiga, oleh-oleh manhaj cara beragama. Perhatikan.
Ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda begini, Innal Islam bada'a ghoriban. Innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu innal Islam bada'a gharib wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan Islam awalnya asing dan akan kembali asing seperti awalnya. Kemudian Nabi mengatakan wa huwa ya'riju bainal masjidaini. Islam itu nanti akan kembali kepada dua masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kama ta'rijul haya ila juhriha. Seperti ular akan kembali ke lubang yang sama. Nabi memberikan perumpamaan Islam itu kayak ular. Nih Bu, dengerin nih Bu. Ular kalau keluar dari lubangnya cari makan, nanti dia pasti pulang ke lubang yang sama. Itu ular. Ular nggak ngelayap ke BSD gitu, ya, ke Bintaro, enggak. Dia akan pulang ke lubangnya yang sama. Nah, Islam awalnya dari Mekah, Madinah. Islam awalnya sejarahnya dari Mekah, dari Madinah. Terus Islam menyebar sampai ke Tangerang, ya, sampai ke Tangerang tempat kita ini. Nanti ketika di akhir zaman orang sudah tidak mengamalkan Islam, yang masih tetap mengamalkan Islam Mekah dan Madinah. Jadi perhatikan nih, dengarkan baik-baik. Jadi Allah menjaga agama ini, ada tempat-tempat yang Allah pelihara. Wilayah-wilayah, kota-kota yang Allah pelihara sampai akhir zaman untuk contoh bagi seluruh dunia. Itulah Islam. Lihat yang di Mekah, lihat yang di Madinah. Jadi salah orang mengatakan Islam Nusantara. Ngapain kita orang Islam mengikuti yang di Mekah? Kita lebih hebat, kita lebih ini. Ini enggak benar. Saya ulangi. Jadi jamaah sekalian, kalau orang mau mengambil contoh beragama, lihat yang di Mekah. Karena disitulah lahirnya agama kita. Produk aslinya dari situ. Jadi salah kalau orang mengatakan, enggak, kita Islam enggak harus ngikutin Mekah. Kita di sini punya Islam tersendiri. Kemudian bikinlah namanya Islam Nusantara. Ini enggak benar. Ya, kalau Hindu kecampur budaya cocok. Karena Hindu itu ajaran kumpulan-kumpulan filsafat manusia. Sama Buddha, cocok. Kumpulan filsafat logika manusia. Islam datang dengan kesempurnaan, nggak butuh produk-produk logika manusia. Islam nggak butuh, gitu. Untuk itu sekali lagi, Islam bisa untuk menjamin kemaslahatan. Lihat Arab Saudi, nih Bu, dengerin. Di Saudi orang sekolah gratis. Gratis. Masuk rumah sakit gratis. Ya, jamaah haji, jamaah umroh, masuk rumah sakit bayar berapa nih? Nggak taunya gratis. Kagak pakai BPJS. Gratis. Allahu Akbar. Kuburan mau mati di sana gratis. Ya. Jadi nggak ada alasan takut sama Islam. Di Saudi, ya, orang bensin itu mungkin sekarang 2.000. Itu yang paling mahal itu, Pertamax-nya itu. Kita di sini Pertamax plus 15.000. Di sana cuma 2.000. Hidup nyaman, kejamin. Ya. Kita hidup kecekik. Jadi ini dia poin yang ketiga. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, manhaj penting beragama. Di sana nggak pernah hari raya 2 versi, nggak pernah. Ya nggak ada ormas di sana. Ini Lebaran, besok Lebaran lagi. Ya, 2 kali. Sehingga orang bilang bikin status
nggak terasa. Baru hari ini udah lebaran, besok lebaran lagi. Idul Fitri 2 kali, Idul Adha 2 kali. Ini negeri Bapak nih. Negeri Bapak. Ya. Indonesia Raya gitu. Apa aja ada di negeri kita. Ini belajar manhaj cara agama. Orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Di sini yang dihormati dukun. Di sini yang dihormati adalah orang-orang kafir. Di sana Islam jaya, terangkat kehormatannya, martabat Islam. Dikit lagi, ya. Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Ya. Nanti tanya jawab. Yang keempat, oleh-oleh haji yang keempat, yaitu oleh-oleh ibadah. Oleh-oleh ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau lihat ibadah, lihat di haram. Ya, mereka khusyuk ibadah. Perhatikan. Mereka khusyuk ibadah. Masjid yang ada hanya azan dan qomat. Di negeri kita, masjid itu seringkali ada namanya Arabic song, lagu Arab. Oh, lagi sholawatan. Bukan, itu bukan sholawat, itu lagu Arab. Makanya orang-orang Arab ke Indonesia, di masjid ada suara apa tuh nyanyi-nyanyi gitu. Orang kita dianggap itu ibadah, bukan. Di sana hanya azan dan qomat. Kemudian ibadah tegak. Ketika azan kumandang, semua kan tinggalkan jual beli. Di negeri kita orang mangkal depan masjid. Begitu sholat nggak sholat dia. Nggak sholat. Yang dagang-dagang dekat masjid malah nggak sholat. Ini fitnah. Gitu. Di sana tegak ibadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ramadan nggak ada yang jualan. Di sini semua tetap kayak biasa aja. Jadi kalau mau lihat ibadah, lihat di sana. Ya, makanya salah orang bilang di Arab tuh ajarannya beda sama kita. Itu Wahabi. Ini penyesatan. Mereka sangat berpegang teguh kepada ibadah dalam Islam. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya benar banyak sekali oleh-oleh haji, yaitu yang terakhir yang kelima, oleh-oleh haji, yaitu oleh-oleh syiar Islam. Jadi jamaah sekalian, Islam ini bukan hanya agama ibadah, tapi Islam juga agama syariah. Di Mekah itu menerapkan syariat, bisa tegak. Dan Allah berikan kemakmuran di Mekah dan di Madinah, di Arab Saudi. Kita ngakunya doang negara hukum, tapi kejahatan itu merajalela. Ya. Kalau di Arab Saudi pencuri dihukum tangannya, dihukum potong tangannya. Kalau di negeri kita dipotong masa tahanannya. Gitu ya. Kalau di Arab Saudi dipotong tangannya, kalau di sini dipotong masa tahanannya. Orang nggak takut korupsi, bu. Orang nggak takut korupsi di Indonesia. Misalnya di penjara di Sukamiskin nih, daerah Bandung itu, di penjara. Nanti dia ngontrak istrinya, keluarganya dekat daerah penjara. Kalau malam pulang. Itu koruptor malam pulang. Bahkan sebagian mereka nggak masuk penjara. Saya nggak sebut namanya. Banyak kasus-kasus besar itu. Nah itu nggak di penjara itu. Dia nggak di penjara. Bahkan anak buahnya itu nggak di penjara. Yang penting jangan keluar rumah. Ada. Orang tahu semua. Makanya hukum di negeri kita itu NPWP, nomor piro, wani piro. Gitu. Bisa nego. Kalau di sana enggak. Kalau memang kasusnya berat, hukum kisos pancung. Kalau memang maling, potong tangannya.
hilang kejahatan. Bisa. Kita cuma slogan doang, negeri hukum, supremasi hukum, hukum tidak pandang bulu. Ya, yang menang siapa? Yang banyak bulunya, ya kan? Hukum tidak pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang menang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Gitu. Ya, makanya di sini isinya monyet semua. Gitu. Ini jamaah sekalian. Jadi orang-orang yang pulang haji tambah yakin bahwa syariat Islam bisa ditegakkan. Kenapa orang-orang di Indonesia takut tegaknya syariat Islam? Takut tangannya buntung. Takut kepalanya buntung. Karena cuma Islam yang bisa menghentikan kejahatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Selebihnya bagi jamaah, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Boleh yang terkait dengan materi atau di luar materi. Silakan. Bapak-bapak dulu nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Pertanyaan yang jarang itu nanya nomor rekening. Itu jarang ya. Ya. Atau ibu-ibu silakan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oleh-oleh haji ini banyak sekali ya. Ya, saya kasih poin-poin sebagian saja. Mungkin lain waktu bisa kita sambung. Ya, silakan. Kalau ada tanya bebas. Ya. Ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian yang tadi Ustaz sampaikan, tadi Masya Allah ya, luar biasa ya. Tapi kalau menurut saya itu banyak sekali, menurut saya itu apa namanya, yang mesti dilakukan oleh kita adalah sisi pelaksanaannya Ustaz. Yang rasanya sangat berat ya kalau memang tanpa adanya keimanan dari diri kita. Nah, bagaimana mungkin caranya buat kita untuk melakukan semua itu semau kita Ustaz? Ya. Ya, jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, makanya jangan salah pilih travel. Iya, jangan salah pilih travel. Enggak, ini benar. Saya enggak mau bilang pilih Amartur, enggak. Kalau saya bilang pilih Amartur, berarti saya promosi. Saya kan enggak ngomong, enggak mengatakan, ayo pilih Amartur, enggak begitu kan? Ya. Yang saya maksud pilih travel yang benar di atas sunnah. Nanti pembimbing ngasih tahu, misalnya ketika ziarah ke Baki, itu pembimbing ngasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu lihat tuh Baki itu, nggak ada yang jualan kembang, nggak ada yang jual air mawar, nggak ada yang jualan macam-macam, nggak ada yang kuburannya dibangun. Ini ajaran akidah. Nggak ada yang dikeramatkan, padahal sebagian sahabat yang dijamin masuk surga di Baki. Kuburannya sama. Kuburan raja juga sama. Kalau mau dibikin pakai emas, kuburan raja Saudi bisa. Tuh, pelajaran. Demikian ketika kita tawaf depan Hajar Aswad, kasih tahu itu Hajar Aswad batu dari sorga. Nggak ada dikeramatin sama orang Saudi. Itu pelajaran akidah. Makanya pilih travel yang benar. Kalau travel yang salah, udah pesan-pesan, bu-bu, ibu-ibu, bapak-bapak, mau kiswah Ka'bah tidak?
Jadi Ka'bah itu kiswahnya itu diguntingin sama orang kita. Dijual untuk jimat. Ayo siapa yang mau jimat? Gitu. Itu kalau salah pilih travel. Masuk Goa Hiro, tahlilan, istighosa. Masuk Goa Sur, bikin ritual istighosa. Makanya penting juga ini. Kalau travelnya bagus, menerangkan sejarah historis tentang Islam, bagus jamaah. Bagus gitu. Apalagi ada istilah city tour. City tour itu kalau pembimbingnya mengerti, dia akan terangkan sejarah Islam itu dan masuk sisi-sisi akidah. City tour itu seperti kasus di Bukit Uhud. Ini Bukit Uhud nih. Lihat orang-orang di Bukit Uhud tuh, masyarakat yang di Bukit Uhud tuh, nggak ada yang keramatin, nggak ada. Mereka penduduk asli tahu betul Bukit Uhud. Ya, nggak ada yang jualan macam-macam itu Bukit Uhud. Gitu. Nah, ini contoh memang yang paling mendasar, pilih travel yang bagus. Kalau enggak nanti kesihan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluarganya ingin umroh, ingin haji, tolong kasih tahu. Banyak orang ketika haji dan umroh justru berbuat syirik di situ. Berbuat syirik di situ. Banyak orang berbuat syirik. Ngusap-ngusap kuburan Khadijah, diciumin ke Goa Hiro. Ya, kemudian nanti ada mitos-mitos, cerita-cerita. Saya pulang dari Goa Hiro, baju saya wangi semua nih. Wah. Gitu. Ceritanya aneh-aneh. Gitu. Habis cium Hajar Aswad, tiba-tiba penyakitnya hilang. Aduh. Nah, penting pilih pembimbing ya. Pembimbing yang punya kapasitas pemahaman yang benar, akidah yang benar, tauhid yang lurus. Ya, ini bukan promo ya. Artinya pilih travel yang sunnah yang bagus. Ya, jadi kalau bapak umpamanya ikut travel yang bagus, ya bersyukur. Bersyukur, nggak diajarkan yang aneh-aneh. Di sebagian orang itu diajarkan yang aneh-aneh di sana. Dengan istilah tabaruk, ngalap berkah. Ya, ngalap berkah, sini berkah, itu berkah. Ada yang berkah memang. Di antaranya adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, salat, Raudhah, Multajam, tempat-tempat yang berkah. Ya berdoa. Ya. Tapi kalau tempat historis sejarah itu enggak ada nilai keberkahan, hanya situs sejarah. Jadi ada tempat bersejarah, ada tempat yang berkah. Ya. Adapun Goa Hiro, Goa Sur itu hanya tempat bersejarah, bukan tempat yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat lagi ya, Pak ya. Rezeki bisa haji, bisa umroh. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jamaah amatur, Pak. Kebetulan saya orang Sumatera Barat. Tapi memilihnya amatur karena anak saya, karena saya punya mantu memang berdomisili di Jakarta. Cuman yang milih amatur ini anak saya sendiri gitu, karena saya berangkat sama anak saya memang, Pak. Laki-laki gitu. Jadi saya bukan istilahnya gimana gitu. Begitu diperkenalkan sampai di Jeddah, kalau nggak salah, PBB-nya juga kebetulan orang Sumatera Barat, Pak. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia, pakai apa-apa gitu. Bahasa Minang ya. Karena dia orang Pariaman, jadi pas panggil Ajo aja. Ajo ini gimana? Ajo ini gimana? Gitu. Jadi orang kok lihat aja gitu kan. Saya nggak peduli gitu. Cuman anak saya bilang gini, pertama kali dia kurang percaya gitu dengan amatur ini. Kok semudah itu sih gitu loh, Pak. Urusannya cuma paspor aja sama apa gitu.
kebetulan saya sehari hari terakhir aja Pak ikut ini yang ikut apa? Ikut manasik yang terakhir aja. Yang pertama itu cuma anak saya aja ikut. Katanya boleh nanti zoom aja katanya. Jadi kalau saya sendiri Pak pribadi nggak tahu kalau orang lain Pak ya. Saya sebagai jemaah maktum gitu kan. Saya merasa puas karena disiplin waktu gitu ya. Begitu sampai dibilang sama pembimbingnya jam sekian kita nyampe, jam sekian yang bapak-bapak siap, yang ibu-ibu nanti jam sekian siap ya. Ya. Sehingga jalan kita itu Pak yang kita tempuh itu maksudnya tuh jelas gitu. Iya. Bukan berarti orang lain nggak jelas, saya tahu. Mas, saya tuh kalau pas kami di Mekah gitu ya. Jalan, pokoknya lancar-lancar aja. Iya. Gitu lah kira-kira. Iya. Yang penting itu pelaksanaan ibadahnya itu benar. Benar. Iya. Habis itu diterangkan juga memang betul kata Bapak kan tempat-tempat sejarah. Iya. Kalau nanti ibu di sana gini-gini katanya cuma Iya. katanya. Yang penting di sana berdoa. Bilang gitu aja Pak. Iya benar. Apa saja yang minta di sana boleh. Gitu aja. Di sana juga orang Padang banyak, Bu. Iya. Di Mekah sama Madinah orang Padang banyak. Cuman sana orang Padang pasir. Gitu. Ya, orang Padang pasir sana. Kalau sini kan Padang panjang, sana Padang pasir, ya kan? Iya. Iya. Iya, banyak orang Padang memang sekolah di sana, sebagian bahkan doktor. Ya. Dan saya Kebetulan jemaah yang berangkat dengan saya ini Pak sepertiga orang Padang. wah luar biasa. Itu saya Pak. Bisa bahasa apa? Pakai bahasa kerajaan aja. Ya alhamdulillah kalau ibu berasa nyaman karena memang banyak juga travel nakal. Sampai sono zamannya ditinggal. Jadi travel nakal itu banyak sekali. Tapi saya memang ditanya sama anak saya berangkat, Pak. Ibu maunya mau wisata apa mau ibadah? Nah bagus. Saya maunya ibadah. Oh kalau gitu kita pilih yang ini aja. Kayak kasus yang waktu yang sedang ramai itu First Traveler sama Abu Tur gitu. Itu banyak kasus. Jadi orang karena lihat murahnya. Jangan, kita mau ibadah. Kita mau benar ibadah. Kadang orang bayarnya murah, tapi di tengah jalan dimintain duit. Ya, sampai sono dimintain duit. Bu, ini gini ini, bayar lagi, ini bayar lagi. Itu banyak. Jadi kelihatan di DP-nya itu murah, tapi sampai di sana dimintain duit lagi. Itu banyak, nakal. Gitu ya. Nah, kemudian juga memang kesempatan di sana jangan tergoda dengan seperti belanja. Sebagian orang-orang menganggap kalau belanja di sana berkah. Bohong. Itu hadisnya yang riwayatinya tukang pedagang. Ya. Saya bilang sama jamaah, saya dulu bawa jamaah Makassar. Belanjanya itu ratusan juta. Bu, kalau mau belanja, pulang dari Soekarno-Hatta, saya antar ke Tanah Abang. Enggak Ustadz, di sini berkah. Iya, kata siapa? Gitu. Iya kan? Pada belanja tuh. Saya nggak belanja, emang nggak punya duit. Saya ditanya sama jamaah, orang-orang kaya apa? Pak Ustadz, nggak belanja? Enggak Bu, saya kesini niatnya ibadah. Gitu. Dia tersinggung. Jangan gitu dong Ustadz, saya juga pengen ibadah. Segala karpet aja Pak, belinya di sana. Segala karpet gitu. Gitu. Akhirnya handphone saya rusak. Beli handphone di sana, Nokia. Jatuh waktu wudhu, kena air. Saya jemur, masih hidup. Akhirnya saya jual sama orang sana. Pak, ini handphone beli di Mekah. Barokah, laku. Padahal habis kecemplung itu kan. Saya lihat, takut mati ya kan. Saya jual. Nih Pak, ada bahasa Arabnya. Di Indonesia belum ada handphone pakai bahasa Arab. Langsung dibeli. Ini Pak Ustadz, alhamdulillah kan. Ini zaman dulu itu
sebelum ada yang canggih-canggih. Nah, jadi sekali lagi memang kalau kita benar travelnya, pembimbingnya, nikmat ibadah itu. Paham perjalanan kita itu. Jadi tolong kasih tahu ya, ini serius ya bapak-bapak, ibu-ibu, buat keluarga, saudara, teman, kalau dia mau haji, mau umroh, jangan sampai dia pergi jauh, duit besar, tapi ternyata ibadahnya salah. Bahkan bisa jatuh dalam perbuatan yang menyimpang ya di sana. Ya, yang menyimpang juga banyak di sana. Jadi jangan dianggap kalau udah di sana lurus-lurus saja, tidak. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.